Halo semuanya, pernah gak sih kalian ngerasa takut untuk ngomong atau ngasih pendapat ke dosen? Nah, atau mungkin pernah kepikiran kayak, udahlah diem aja, nanti malah ribet sendiri kalau misalkan ngasih sesuatu pendapat gitu. Nah, ternyata perasaan seperti itu bukan cuma dialami satu atau dua mahasiswa saja. Nah, dari penelitian yang kami lakukan, itu banyak sekali mahasiswa yang ternyata masih merasa sungkan bahkan takut untuk menyampaikan pendapatnya secara langsung kepada dosen gitu. Nah, makanya kami itu tertarik untuk mengangkat tema ini tentang hubungan dosen dan mahasiswa, khususnya yang berkaitan dengan tekanan akademik atau kemungkinan adanya penyalahgunaan otoritas dalam lingkungan kampus gitu. Dan sebelum lanjut, kita itu perlu memahami dulu kalau misalkan dosen itu sebenarnya juga mempunyai peran yang sangat penting dalam dunia perkuliahan. Dosen itu bukan cuma mengajar tetapi juga membimbing dan juga memberi arahan sampai menentukan penilaian mahasiswa. Nah, karena itu hubungan dosen dan mahasiswa itu memang tidak akan bisa dilepaskan dari adanya perbedaan posisi ataupun kewenangan. Nah, masalahnya di sini itu adalah ketika komunikasi itu tidak berjalan dengan baik atau mahasiswa merasa tidak memiliki ruang yang aman untuk menyampaikan suatu pendapat. Nah, di situasi tersebutlah bisa menimbulkan tekanan akademik yang cukup besar begitu. Nah, untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya bagaimana terjadi, kami itu melakukan wawancara dan juga penyebaran kuesioner kepada mahasiswa-mahasiswa. Nah, berikut adalah hasil Selanjutnya, dari hasil wawancara yang kami lakukan dengan organisasi perwakilan organisasi mahasiswa, yaitu anggota HIMA dan DPM FISIP, itu ada salah satu hal yang menarik, yang dimana sebagian besar narasumber itu mengatakan kalau misalkan hubungan dosen sama mahasiswa itu sebenarnya cukup baik. Nah, banyak yang dosen yang mau terbuka, berdiskusi, dan juga membantu mahasiswa ketika mengalami kesulitan selama perkuliahan. Jadi, tidak semua hubungan dosen sama mahasiswa itu kaku seperti orang-orang yang dibayangkan. Tapi di sisi lain, mereka juga mengakui kalau misalkan masih banyak mahasiswa yang memilih diam ketika mengalami masalah, bukan karena tidak punya pendapat, tetapi karena mereka itu takut salah bicara, takut dianggap bermasalah, atau khawatir hubungan akademiknya itu menjadi kurang baik gitu. Nah, selain itu, dari aspirasi-aspirasi yang sering muncul dari mahasiswa itu biasanya berkaitan dengan tugas yang terlalu banyak, lalu deadline yang berdekatan, atau sistem penilaian yang kurang jelas atau kurang dipahami, sampai kesulitan berkomunikasi dengan dosen ketika ada kendala akademik. Lalu yang menariknya itu adalah ketika mengalami masalah, mahasiswa itu lebih sering curhat ke teman atau ketua kelas atau ke organisasi mahasiswa dibandingkan menyampaikan langsung kepada dosen. Nah, dari sini kita itu bisa melihat bahwa persoalan utamanya itu bukan hanya masalah akademik, tapi juga soal rasa aman dalam berkomunikasi. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai data wawancara, sekarang kita akan berbicara berlandaskan dengan data kuesioner, di mana kami telah membuat kuesioner yang telah diisi oleh 26 mahasiswa, dan dari 26 mahasiswa tersebut kami menemukan data persentase di mana sebanyak 84,6% mahasiswa pernah mendengar kasus tekanan akademik yang melibatkan dosen dan juga mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwasannya kasus tekanan akademik bukanlah hal yang baru atau bukanlah hal yang jarang didengar di lingkungan kampus. Selanjutnya, dari kuesioner kami, sekitar 76,9% responden itu merasa bahwasannya mahasiswa belum sepenuhnya mampu atau bebas untuk menyampaikan pendapat. Artinya masih ada perasaan sungkan atau kekhawatiran ketika mereka ingin berbicara terbuka kepada dosen. Nah, yang paling menarik dari kuesioner kami, di mana hampir seluruh responden, atau lebih tepatnya di 96,2% responden itu menyatakan bahwasannya ancaman nilai itu bisa menjadi bentuk tekanan akademik bagi mahasiswa. Mengapa? Karena nilai itu bagi mahasiswa bukan hanya sebatas angka, tapi juga IPK, siswa, dan juga mempengaruhi jenjang karir masa depan mahasiswa. Maka dari itu, wajar jikalau nilai menjadi hal yang sensitif bagi mahasiswa.
Nah, selain itu, setengah dari responden atau 50% mengaku bahwasannya mahasiswa lebih memilih diam ketika menghadapi masalah dengan dosen, dan hanya sedikit yang merasa kampus sudah menyediakan ruang yang aman untuk melaporkan tekanan akademik yang mereka alami. Nah, dari data yang telah kami dapatkan, itu menunjukkan bahwasannya sebenarnya mahasiswa punya aspirasi dan keluhan, tetapi sayangnya mereka tuh belum semuanya atau sepenuhnya merasa nyaman untuk menyampaikannya secara terbuka. Lalu, apa sih yang sebenarnya yang paling sering membuat mahasiswa itu tertekan? Dari jawaban semua responden yang kita sudah teliti, yang paling sering muncul adalah tugas yang menumpuk, deadline yang datangnya bersamaan, serta jadwal ujian yang padat. Juga tuntutan yang mendapatkan nilai tinggi dengan target IPK, sampai kewajiban mengikuti organisasi dan kegiatan lainnya. Kalau dipikir-pikir, mahasiswa sekarang memang dituntut untuk bisa melakukan banyak hal sekaligus. Kuliah harus jalan, organisasi harus jalan, magang harus jalan, kadang ada yang sambil bekerja juga. Akhirnya, tekanan yang dirasakan menjadi semakin besar dari mahasiswa tersebut, dan dampaknya pun cukup beragam. Banyak mahasiswa mengaku mengalami stres, kelelahan, sulit fokus saat belajar, pola tidur yang berantakan, dan memberikan kehilangan motivasi untuk mengikuti perkuliahan secara bersamaan. Tapi dari penelitian kami ini tidak ingin menyimpulkan bahwa semua dosen memberikan tekanan kepada mahasiswa. Justru yang ingin kami tekankan adalah pentingnya membangun komunikasi yang baik dan sehat kepada mahasiswa antara dosen dan mahasiswa. Karena pada akhirnya lingkungan akademik yang baik bukan hanya tentang nilai ataupun tentang prestasi, tetapi juga tentang bagaimana mahasiswa itu merasa dihargai, didengar, dan memiliki ruang yang aman untuk menyampaikan aspirasi mereka serta pendapat mereka sendiri. Dan semoga hasil penelitian kami ini dapat menjadi refleksi bagi kita semua untuk mahasiswa maupun bagi pihak kampus agar tercipta suasana yang belajar yang lebih aman dan lebih baik dan lebih terbuka bagi mahasiswa antara dosen yang saling menghargai. Baik, terima kasih atas penjelasan yang sudah kami buat. Sekian, terima kasih.